Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut guys, tutorial kita tentang percampuran ragi ya guys. Kalau kemarin saya sudah ajarkan tentang komposisi ya, jumlah-jumlah apa itu untuk percampuran adonan membuat roti baguette guys. Nah, eh, ini kan ragi ya guys. Ragi itu percampurannya itu melihat temperatur sekitar kita ya guys. Temperatur sekitar kita itu kalau panas ya itu raginya sedikit guys, dan jika temperatur sekitar kita itu dingin, raginya yang dikasih itu banyak, karena fungsinya ragi itu adalah untuk fungsi pembusukan ya guys, pembusukan sementara. Setelah itu dimasukkan dalam freezer ya guys. Nah, kalau untuk temperatur di sini itu 0 derajat ya guys, sekitar 0 derajat, bisa lebih ya, bisa sampai 6. Nah, maksimal itu 40 derajat ya guys. Nah, ini adalah pengalaman saya semenjak di sini dan reng-rengan ini itu yang sudah saya lakukan ya guys. Contohnya 0 derajat sampai 3 derajat ya guys. Itu saya taruh raginya 10 gram per kilo per 1 kilo tepung ya guys. Contoh yang lain 17 derajat sampai 19 derajat itu 5 gram ragi per 1 kilo tepung. Contohnya example ini guys. Nah, 10 kg tepung ya guys. Terus kita melihat HP kita ya, tapi harus online ya, bukan tukang Grab atau tukang Gojek atau GoFood aja yang online ya guys. Tukang roti di sini juga ya guys, online, harus online karena untuk melihat temperatur di sekitar kita. Nah, setelah kita melihat, sekarang temperaturnya 0 derajat, mungkin 1 atau mungkin 2 derajat, udah tinggal kalikan aja 10. Nah, nanti 10 kali 10 100 derajat. Mungkin contoh yang lain, 17 derajat sampai 19 derajat, iya kan? Berapa ini? 5 gram ragi. Tinggal kalikan aja 10 kali 5, dari 50. Nah, terus ragi itu cepat lambatnya untuk berkembang pada ukuran tertentu itu tergantung temperatur. Kalau temperatur sekitarnya itu panas ya, misalnya panas gitu guys, itu berkembangnya cepat. Kalau dingin itu lambat. Nah, itu pengalaman saya pada waktu perpindahan antaranya penghujan musim panas ke dingin atau mungkin dingin ke panas itu, seingat saya itu temperaturnya 17 guys. Nah, saya kasih ragi sedikit ini guys, saya kasih ragi segini. Nah, setelah itu turun hujan, kan itu terang kan, turun hujan. Setelah turun hujan itu jatuh, temperaturnya itu jatuh guys, antara 8 sampai 10 itu karena hujan itu. Jadinya nunggunya itu tidak 2 jam, nunggunya sampai lebih 4 jam itu guys. Maka solusinya gimana? Nah, solusinya lemari saya buka itu, openan yang 4 itu kan berapa, 5 sap itu saya nyalakan biar ruangannya itu hangat. Terus adonannya saya taruh di freezer itu biar cepat berkembang. Nah, sebaliknya kalau dikasih ini guys, 5 gram pada temperatur sekian, terus temperaturnya tambah panas, berarti kan tambah cepet, tambahin nggak apa-apa guys, itu malah lebih bagus. Nah, misalnya nggak jadi 2 jam, jadi 1 jam setengah, jadi cepat dinyalakan. Yang paling menjengkelkan itu jika temperaturnya jatuh dingin. Makanya jadi tukang roti di negara Eropa atau di negara Paris itu kuncinya satu, harus sabar guys. Terus Mas, pertanyaannya, kok harus 2 jam Mas? Kenapa Mas? Nah, itu ada 2 alasan guys. Alasan satu ya guys, alasan ya jujur ya, untuk akhirat ya. Kenapa saya ambil 2 jam? Karena saya setelah selesai kerja, ya kan, motong untuk membuat adonan masukkan dalam freezer semua kan, itu freezer masih belum di on, masih off ya. Itu kan capek lah, itu pastilah. Saya butuh makan, saya butuh ke masjid, sholat jamaah, wiridan dan lain sebagainya lah.
Itu kalau 2 jam kan waktunya kan lama kan tenang, itu mau ninah lah. Kan katanya Gus Baha itu kan eh, apa itu sujud itu adalah kenangan terindah semenjak kamu hidup di dunia ya guys. Makanya sebelum Allah apa itu mengasih kesempatan ya kita apa itu kenikmatan dalam kehidupan itu guys, terutama sujud itu ya guys, adalah kenangan terindah itu di apa ya, dinikmati tenanan lah, istilah bahasa Inggris itu be enjoy it atau apa lah. Jadi ini biar tumok niknah lah gitu istilahnya gitu. Apalagi kan apa itu saya kan anak rantau ya, jauh dari keluarga, jauh dari saudara. Jadi niatan saya itu dunia akhirat itu dapat gitu loh guys. Jadinya dunia akhirat dapat. Terus alasan yang berikutnya itu kan gini guys. Kalau penaruhan apa itu ragi itu semakin banyak ya guys, kadarnya itu semakin banyak, itu kan cepat. Misalnya gini guys, 10 kilogram tepung ini kan, ini saya bisa lebih cepat 1 jam, tinggal aja nambah lagi 20. Nah, 20 berarti di sini enggak 100, berarti 200. Nah, tapi kualitasnya jelek guys, kualitasnya jelek. Atau mungkin sebaliknya, raginya sedikit. Nah, jadinya nunggunya sampai 5 jam. Nah, itu juga jelek. Jadinya ini sudah saya ambil tengah-tengah. Itu 2 jam sudah saya ambil tengah-tengah. Jadi ini untuk sholat ya apa itu tenang, tidak keburu-buru, makan ya tenang, nggak kesedak-sedak. Apalagi sholatnya kayak istilah hadis Rasul itu seperti burung mematok biji itu. Waduh, itu sudah akhirat capek, apa itu dunia capek, akhirat nggak dapat. Wah, itu dan soro kabeh guys, loro lah. Terus yang terakhir apa ya? Cukup ya, ini sudah sekian. Ini temperatur, saya nunggu jam alasan tadi. Oh ya guys, ini adalah reng-rengan saya, pengalaman ya guys. Bisa ini di screenshot atau mungkin jadikan rujukan untuk pembuatan roti baguette di Indonesia. Kalau di Indonesia kan temperaturnya kan sekitar paling rendah paling ya, kalau normalnya ya itu di perkotaan ya, roti-roti kayak baguette untuk nanti buat usaha. Kalau di desa nggak laku karena itu makan makanan kayak gitu kan harus di kota ya. Sekitar paling dingin ya 25, paling ya 35, itu ya sekitar inilah itu penaruhan ragila. Semoga tutorial saya ini saya bagikan bermanfaat ya di dunia dan akhirat dan menjadi ladang pahala buat kita. Salam muhibin anak rantau.